kelompok-kelompok ini yang akan melakukan aksi ini mengubah dengan cara kegiatan dilaksanakan di Istiqlal dalam bentuk ibadah dan tausiah. Untuk itu kegiatan yang ada perubahan ini sepanjang tidak melanggar hukum maka dapat dilakukan. Namun rekan-rekan sekalian, masih cukup kental aroma politik dari masalah ini. Kita melihat bahwa masalah keagamaan sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah politik. Oleh karena itu kita juga sudah menghimbau dan meminta kepada panitia, termasuk dari pengurus Masjid Istiqlal dan imam besar Masjid Istiqlal, sudah memberikan warning kepada panitia untuk menggunakan Istiqlal bukan untuk kegiatan politik, meskipun dengan bungkus keagamaan. Nah, kemudian kami sudah memberikan beberapa hal yang dapat menjadi atensi dari panitia. Yang pertama adalah tidak boleh melaksanakan kegiatan keluar jalan kaki, apa yang mereka sebut dengan long march, karena ini mengganggu ketertiban publik, melanggar Undang-Undang Nomor 998 Pasal 6. Dan kalau seandainya itu dilaksanakan, maka Polri didukung oleh TNI akan dengan tegas melakukan tindakan sesuai pasal 15, yaitu dapat membubarkan. Kalau dalam pembubaran tersebut dengan cara lisan kemudian terjadi perlawanan, maka dapat diterapkan dengan undang-undang lain, KUHP mulai pasal 212 sampai 218 KUHP, yaitu melawan perintah petugas. Untuk itu saya minta tegas dan sesuai dengan kesepakatan panitia yang ada, tidak ada kegiatan long march, jalan kaki, yang adalah kegiatan ibadah. Saya juga mengimbau kepada panitia tidak perlu untuk mengundang warga lain dari luar DKI, karena panitia ini pilkada DKI. Kita sudah mendengar ada beberapa unsur dari luar kota yang datang, dan kita sudah tahu ini unsurnya adalah dari mana, dari kelompok tertentu. Kita sudah tahu bukan masyarakat biasa, sekali lagi, tapi memang dimobilisasi untuk itu. Kita sudah ingatkan. Kenapa? Karena kalau memang mau beribadah, silakan beribadah, tapi jangan akal-akalan sengaja mau tumpah ke jalanan dalam rangka untuk memberikan kesan provokatif dan berpotensial melanggar hukum. Ingat bahwa pelanggaran hukum kalau tidak bisa ditegakkan saat itu, masih bisa ditegakkan setelah itu. Nah, ini yang saya ingatkan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi jangan juga di dalam antara tauziah dan orasi itu mirip-mirip. Orasinya, tauziahnya tolong jauhi dari warna-warna politik, karena aturan-aturan mengenai itu saya kira sudah ada. Nah, sekira itu saja rekan-rekan. Jadi kita minta nanti kita akan lakukan pengamanan ketat dengan 20.000 lebih petugas. Dan kalau ada yang melakukan aksi unjuk rasa di Monas sesuai setting pertama akan melakukan long march, kami sudah mengecek ke Direktorat Intelligence, Polda dan Mabes, tidak ada yang memberikan pemberitahuan. Pemberitahuan undang-undang harus minimal 2 hari sebelumnya. Ini besok dilaksanakan. Jadi hari ini tidak ada pemberitahuan untuk dilaksanakan di Monas dari unsur-unsur lain. Oleh karena itu, siapapun juga yang akan di Monas melakukan aksi unjuk rasa tanpa pemberitahuan berarti melanggar Undang-Undang Nomor 998, dan kita akan terapkan pasal 15, yaitu pembubaran. Yang kalau pembubaran itu kemudian berkeberatan atau ditentang, maka kita bisa melakukan upaya paksa
Sekali lagi saya minta, karena tidak ada pemberitahuan, berarti kami akan melakukan tindakan upaya paksa bila ada yang melakukan aksi di Monas berkaitan dengan masalah ini. Silakan di Istiqlal, tapi dibatasi. Saya kira itu saja ya dari kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Panglima. Terima kasih Pak Kapolri. Saudara-saudara sebangsa setanah air, khususnya umat Islam yang sangat saya cintai, saya banggakan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolri tadi tentang rencana 11.2. Saya mendapat telepon beberapa habaib, beberapa ulama, ustadz yang menyampaikan kepada saya seperti protes. Pak Panglima katanya itu acara para ulama. Saya protes bahwa saya tidak ikut. Ada baik, ada ulama, ada ustadz. Dan saya sangat hormat kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir, yang mengatakan bahwa umat Muhammadiyah benar-benar harus paham, tidak usah ikut-ikutan, karena kegiatan-kegiatan tersebut berbau politik. Demikian juga yang saya hormati guru saya, Rais Am PBNU, Kiai Haji Ma'ruf Amin, sekaligus Ketua MUI, juga mengatakan melarang umat NU untuk ikut dalam 11.2. Saya ingatkan bahwa kegiatan membaca Al-Quran, khatam Quran, taujiah, zikir, kegiatan yang mulia sangat baik. Sebaiknya itu dilakukan di masjid masing-masing, dipimpin para ulama-ulama pembimbing umat di tempatnya masing-masing. Para umat jangan meninggalkan ulamanya yang sudah membimbing anda semuanya di tempat masing-masing, di dekat rumah masing-masing, di masjid masing-masing. Berzikirlah di situ, tausiahlah di situ, baca Quran, khatam Quran di situ. Saya yakin akan lebih konsentrasi, akan lebih khusyuk, dan doa-doanya lebih dikabulkan, sehingga semuanya tenang. Dan dalam pelaksanaan pilkada, sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa sudah saya perintahkan kepada seluruh komandan Kodim, komandan Korem, Pangdam, mendukung penuh apa yang diperlukan kepolisian Republik Indonesia dimanapun berada. Dan apabila terjadi sesuatu perlu penambahan pasukan, segera bantu laporan belakangan. Tujuannya agar bangsa ini menjadi bangsa tenang. Mari sama-sama kita wujudkan pesta demokrasi benar-benar pesta bergembira untuk menyampaikan aspirasi masing-masing. Terima kasih. Selesai. Baik rekan-rekan, jadi sekali lagi kita akan melakukan pengamanan ini untuk menjamin pertama adalah norma-norma demokrasi berjalan. Ini pesta demokrasi yang sedang kita laksanakan beberapa waktu mendatang, tanggal 15, agar betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan, terutama prinsip umum, bebas, langsung, rahasia, jujur, dan adil. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan hak pilih masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk menjamin keamanan dan ketertiban, karena pengumpulan massa itu rentan terhadap kerawanan gangguan Kamtibmas, sehingga dilaksanakan kegiatan pengamanan oleh kepolisian bersama-sama dengan TNI. Tujuan kita tidak lain adalah untuk menjaga keamanan ketertiban agar masyarakat Jakarta merasa tenang. Komunikasi yang telah dibuka dengan panitia, termasuk baik dari Polda maupun Bapak Menko Polhukam, kemarin kita sudah mendengar langsung dalam komunikasi tersebut bahwa panitia berjanji, bertikad untuk melaksanakan kegiatan secara aman dan tertib. Komitmen itu kita pegang. Dan kemarin sudah kita sampai dengar juga bahwa Bapak Menko Polhukam menyampaikan silakan kegiatan dilakukan asal tidak melanggar ketertiban umum, tidak melanggar hukum. Artinya
sepanjang tidak melanggar hukum, tertib, ya, tidak sampai mengganggu jalan raya dan lain-lain. Untuk itu jumlahnya jangan sampai melunjak, meluber keluar dari Istiqlal. Itu dapat diakomodir. Namun kalau seandainya terjadi pelanggaran hukum, kami juga tetap memegang komitmen antara panitia dengan Bapak Menko Polhukam, maka kita akan melakukan tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena negara ini adalah negara hukum. Saya kira itu saja. Kita berdoa semua, mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar, dan insya Allah kita akan bekerja secara maksimal, Polri dan TNI, untuk menjamin pesta demokrasi ini berjalan lancar dan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ikaannya tetap tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Mbak Nina? Ini masyarakat kan sudah banyak datang dari daerah. Ya. Karena awalnya kan PPI RT memang ada selebaran bahwa kita untuk aksi ini, ternyata belakangan mereka membatalkan. Mungkin saya nggak tahu ya, saya juga mungkin nggak, tapi intinya mereka ini kebanyakan masyarakat. Ya. Contoh saya sama saudara di Padang pun dia itu padahal kita lihat cuma mahasiswa gitu. Itu dia tidak ikut aliran siapa apa, organisasi apa. Hanya katanya kita ikut. Jadi mungkin udah terlalu keras mengatakan bahwa kita ada organisasi tertentu, apalagi baru sedikit mengancam bahwa setelah ini kita bisa memproses mereka kalau ada apa-apa gitu. Saya pikir itu sangat menyedihkan Pak, dari rakyat jangan sampai seperti ada mereka tertangkap gitu. Itu kan tidak demokrasi itu jangan sampai seperti itu gitu. Tentang bapak punya apa yang terus rakyat bisa jadi seperti itu. Maaf mungkin saya sedikit keras, tapi terkait saya. Saya semua suara masyarakat, jangan seperti itu kalau kedua. Saya nggak tahu kenapa akhirnya dibatalkan, tapi insya Allah memang istimewa acara berlangsung. Tapi ya itu kalau misalnya yang kenal perjalanan jangan sampai mungkin kan ada yang tidak tahu atau kan jalan aja kemana nanti ditambah gitu seperti itu. Kedua, kita juga ada undangan, ada spanduk bahwa acara Ahok juga diadakan di di Kemayoran itu pada mingguan. Apakah itu juga boleh kalau bicara soal minggu tenang? Terus satu lagi Pak soal kampanye terakhir. Mari saya bawa. Sudah cukup dari gini. Artinya ini juga kampanye kalau mau bicara. Ya gini. Itu ini hari besok itu adalah belum minggu tenang. Besok hari Sabtu tanggal 9 stop lo adalah hari terakhir kampanye terbuka. Ya, ada dua tempat ya untuk pasangan nomor 1 kalau tidak salah di Kuningan di Stadion Sumantri Bojonegoro. Itu sudah melapor kepada KPU, tidak masalah. Untuk pasangan nomor 2 dilaksanakan di Kemayoran, sudah lapor KPU dijadwalkan, tidak masalah. Untuk pasangan nomor 3 melakukan kegiatan lain kalau saya tidak salah di pulau, silahkan saja. Nah, yang ini sebetulnya kalau mau bikin kegiatan ibadah, ya ibadah saja. Tapi jangan sampai berbau politik akhirnya menjadi kampanye. Apalagi ini tidak melapor kepada KPU dan lain-lain. Nah, yang kedua, bagi masyarakat yang dari luar kota yang mau ke Monas, justru kita berikan sekarang ini press release ini adalah yang live lagi. Tujuannya memberitahu bahwa tidak jadi di Monas. Kalau mau datang, monggo silakan datang ke Istiqlal. Tapi panitianya sudah kita sampaikan di Istiqlal nanti tolong tertib, ya silakan saja. Namanya ibadah, ya gunakan ibadah. Jangan sampai nanti menggunakan masjid yang suci itu untuk kegiatan politik. Itu saja, ya. Udah cukup nih, terlalu banyak nanti. Dah, satu lagi. Terima kasih Pak Kapolri, nama saya Okir Manita dari Kompas TV. Ya. Mungkin bisa dibuat lebih transparan Pak melalui jumpa pers ini.
apa yang menjadi indikator dari pihak kepolisian sehingga ada kesimpulan bahwa gerakan besok itu disusupi dengan muatan-muatan politik? Apakah sudah ada bukti berupa misalnya setelah Lebaran, ataukah memang sudah ada komunikasi dengan panitia atau mungkin informasi dari pertemuan antara Menko Polhukam dan salah satu pimpinan Ormas kemarin? Terima kasih. Ya, diantaranya kan sudah jelas ada pernyataan, sekaligus juga ada selebaran juga, kemudian di media sosial, bahwa ini akan berhubungan dengan pemilihan-pemilihan pasangan-pasangan tertentu, ya, yaitu dalam pilkada di DKI. Nah, ini kan sudah bahkan ada membaiat segala, ya. Nah, kalau seandainya ini kegiatannya untuk ibadah saja, mengingatkan katakanlah Al-Maidah, fine-fine saja. Tapi kalau kemudian nanti sampai menohok, kemudian memprovokatif, kemudian menjelekkan orang-orang lain, sehingga ini menjadi kampanye hitam. Nah, ini juga mendapat saya kurang etis di era demokrasi ini. Oleh karena itu kita berharap gunakan masjid, tempat yang suci bagi kita untuk beribadah, ibadah, forum zikir lain-lain ini lebih banyak betul-betul diwarnai dengan spirit ibadahnya yang lebih banyak. Jangan nanti spirit ibadahnya sedikit, kemudian tauziah yang dalam beredar dalam orasi. Tahu-tahu yang lebih banyak orasinya politik. Kemudian menjelekkan orang lain. Nah, itu nggak boleh, mendapat saya kurang etis lah bagi kita, baik dari segi berdemokrasi maupun dari etika keagamaan. Baik, saya kira rekan-rekan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sama nggak? Ini sama. $1 Indonesia.